bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, selamat sore. Kita jumpa kembali di Khidmat Ramadan ya, di hari kelima. Dan hari ini tentunya kita sudah kedatangan narasumber kita. Ini ada Insinyur Haji Udijat Miko. Saya panggilnya Pak Ustadz Mawon. Selamat sore Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tadi aman nggih Pak, mboten hujan. Alhamdulillahnya. Terang, iya. Oke. Dan hari ini sahabat Rasi bersama dengan Ustadz Udijat Miko nanti kita akan membahas mengenai tema yaitu menjaga waktu. Ya, ngomongin soal waktu, ini aku mau tanya dulu nih kabarnya Pak Ustadz. Pak Ustadz hari ini sehat nggih? Sehat, alhamdulillah. Puasa nggih Bapak? Insya Allah sehat, lancar, alhamdulillah. Kenapa Putri tanyanya puasa atau mboten? Karena beliau itu tadi perjuangannya luar biasa sekali, sahabat Rasi. Sampai ke studio Rasi itu masih menggunakan alat bantu kruk ya. Kita doakan semoga Bapak Ustadz ini bisa segera sembuh dan bisa berjalan dengan normal. Amin. Bapak, ini kita langsung ke tema kita. Oke, baik. Ini mengenai menjaga waktu. Ini pasti tidak jauh-jauh dari bulan Ramadan yang menurut saya sangat padat sekali, Bapak. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan mengenai tema kita hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah ta'atihi la'allakum turhamun. Sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah dan tentu Mbak Putri yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang lebih banyak Mbak Putri karena memandu acara ini full nanti di bulan Ramadan. Amin. Semoga Allah memudahkan segala urusannya, termasuk segera ketemu jodohnya. Allahumma amin. Sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, kita bersua kembali di bulan Ramadan ini. Tentu sudah diawali oleh Ustadz sebelumnya ya. Senin ini jadwal saya, mudah-mudahan kita bisa senantiasa diikatkan hati kita dan kemudian kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dengan doa itulah makin eratlah ikatan hati kita. Ya, tentu sudah diawali oleh Ustadz sebelumnya berkaitan dengan Ramadan. Maka kali ini saya ingin mencoba menyampaikan tentang, ya mungkin temanya waktulah. Itu bisa menjaga, bisa mengatur, bisa memanfaatkan, atau bisa bersyukur atas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, tentu nanti kita bisa melihat bagaimana apa yang kita coba tekankan di dalam masalah waktu ini. Mbak Putri dan sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, pada hakikatnya sebenarnya Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhilahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida." Dia Allah yang mengutus seorang rasul yang ummi, ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda, dengan membawa huda, petunjuk. Artinya Allah memberikan petunjuk pada manusia, tapi dilewatkan Nabi Muhammad SAW, wadinil haq, dan agama yang benar. Artinya saya ingin menyimpulkan begini. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, karena wama arsalnaka kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidakkah aku utus engkau ya Rasulullah kecuali untuk seluruh manusia. Tanpa membedakan kaya miskin, cantik, biasa, status sosialnya tinggi sama rendah,
pejabat dan rakyat, bukan seperti itu. Tapi semua manusia, tidak ada yang dibedakan di dalam Islam ini. Tapi tujuannya sama, satu, membentuk karakter. Karakter apa? Karakter agama, dinil haq, karakter agama. Jadi dengan demikian bagaimana ketika Rasulullah membina, mengarahkan para sahabatnya dan keluarganya, ini ada tujuan untuk membentuk sebuah karakter. Nah, karakter itu mungkin tidak kita jelaskan satu persatu. Nanti salah satu di antaranya adalah waktu. Tapi bolehlah kita singgung. Yang pertama, bagaimana ketika manusia itu diarahkan supaya memiliki salimul akidah. Salimul akidah itu akidah yang lurus, yang selamat, ya, atau keimanan yang selamat, terhindar dari kesyirikan, terhindar dari hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melaksanakan ibadah dengan sahihu ibadah. Jadi ibadahnya itu berdasarkan atas teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian ibadahnya sahih. Yang ketiga, karakter yang ketiga adalah matinul khuluq. Jadi dia memiliki akhlak yang baik, ya, memiliki akhlak yang baik. Jadi yang pertama, keimanannya lurus, akidahnya lurus, ibadahnya benar, kemudian akhlaknya baik. Selanjutnya adalah dia harus punya karakter qadirun alal kasbi, punya kemampuan untuk berusaha. Berusaha artinya apa? Ya, cari nafkah maksudnya. Jadi dia punya muyul, punya kecenderungan untuk berusaha mencari nafkah sendiri, tidak punya ketergantungan dengan siapapun. Karena ketergantungan itu yang menjadikan nanti dia bisa mempengaruhi hal-hal yang seharusnya dia dengan Allah itu bebas, begitu ya. Maksudnya hubungannya itu bisa tanpa ada halangan gitu. Kemudian yang ketiga adalah selanjutnya adalah karakternya adalah dia harus memiliki wawasan yang luas, atau dalam bahasa Arab disebut musafakul fikri, wawasannya luas. Jadi tidak ketika dia nanti menghadapi sebuah problem apapun, maka dia memandangnya dari semua sudut, dari segala aspek, dari semua sudut, sehingga memungkinkan masalah itu bisa selesai secara komprehensif, secara menyeluruh, ya. Ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia Mbak enaknya? Bebas ya? Bebas mawon Bapak. Ingkang salajengipun karakteristik ingkang dipun bentuk kan Rasulullah, ya, niku suwados piyantun otomatis Islam itu nggadahi qawiyul jism, badan yang kuat. Jadi jasmani yang kuat. Ya, jasmani yang kuat. Ya? Jadi umat Islam itu tidak boleh lemah secara jasmani. Makanya nanti kaitannya bagaimana menjaga makanan, bagaimana berolahraga, bagaimana untuk pola hidup yang sehat, itu nanti ada ajaran begitu. Dan kemudian selanjutnya adalah karakter yang selanjutnya adalah dia bersungguh-sungguh di dalam segala sesuatu. Jadi kalau bekerja itu sungguh-sungguh, tidak karena dilihat atasannya, karena mungkin pengen dipuji, enggak, tapi dia sungguh-sungguh melakukan tugas-tugas yang dibebankan padanya, baik dilihat oleh siapapun atau tidak dilihat oleh siapapun. Dia melihat bahwa Allah lah yang menilai semuanya. Itu harus karakter yang harus dimiliki oleh umat Islam, yang itu dibentuk oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya adalah dia harus teratur dalam segala sesuatu. Misalkan rumah teratur, penataannya, hidupnya teratur, jam sekian itu jangan jam sangkanya itu ya. Nah, yang ke-9 itu harithun alal waktihi. Jadi dia harus mampu menjaga waktu. Nah, ini nanti mungkin salah satu tema yang penekanannya kita sampaikan itu. Harithul alal waktihi, yaitu bagaimana ketika nanti dia mampu menjaga waktu itu, yang kemudian waktu itulah nanti bagian dari karakter yang harus dipenuhi, yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Yang terakhir, nafiun li ghairihi, dia harus bermanfaat kepada orang lain. Jadi puncak dari seluruhnya tadi, Mbak Putri dan saudara yang dimuliakan Allah, itu adalah kita bermanfaat pada orang lain. Jadi jangan justru merugikan atau justru melemahkan, tapi bermanfaat kepada orang lain. Nah, maka nanti tadi saya antarkan ini dulu karena ingin penekanannya pada karakteristik tentang bagaimana harithun
ala waktihi. Bagaimana dia mampu menjaga waktu itu sehingga bermanfaat untuk dirinya. Gimana, kita lanjut atau terus dijeda dulu? Wah, kayaknya ini aku langsung kepo nih Bapak. Kayaknya kita lanjut terus saja ya. ya. Baik. Seperti yang dimulakan oleh Allah. Jadi harisun alal waktihi ini adalah bagaimana salah satu di antara, nanti poin-poinnya banyak ya. Ini yang pertama mungkin nanti besok kita bisa sambung itu menata waktu kehidupan itu untuk menjadi yang terbaik. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Bakar radhiyallahu an, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wasa'a amaluhu. Yang artinya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya, panjang usianya, dan bagus amal perbuatannya. Dan seburuk-buruk manusia itu adalah yang panjang usianya, ya, tetapi buruk amalnya. Ya, sahabat rahasia yang dimuliakan Allah, nanti kita coba uraikan berkaitan dengan ini. Nanti Mbak Putri barangkali perlu ada cut ya. Saya jalan terus saja ini. Ini kayaknya tadi udah dapat nih Bapak mengenai menjaga waktu. Ya, ini kan ngomongin soal menjaga waktu, di mana tadi ada 2 golongan ya Bapak ya. Yang pertama di mana sebaik-baiknya manusia itu adalah yang punya umurnya panjang, di mana perbuatannya pun di situ juga baik. Dan seburuk-buruknya manusia ketika dia dikasih umur yang panjang, ternyata perbuatannya itu ya Bapak kurang baik begitu. Dan dari sini saya keinget satu pepatah nih Bapak. Hidup 1000 tahun apa gunanya kalau nggak sholat ya Bapak ya. Ada pepatah yang bilang begitu. Lagu ya. Itu lagu. Iya. Tapi kayaknya ya masuk sih Pak ya. Nanti kita sambung lagi Bapak mengenai gimana sih agar kita menjadi manusia yang baik, yang juga di waktu yang kita tidak tahu ya waktunya kita dipanggil sama Tuhan kapan, cuman di sisa waktu yang kita punya bisa menjadi manusia yang lebih baik dengan perbuatan yang lebih baik. Untuk sahabat Rasih, stay tune bersama Putri dengan Ustadz Udi Jatmiko di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Sahabat Rasih, masih bersama dengan Putri dan juga narasumber kita hari ini ada Ustadz Udi Jatmiko. Masih mengenai tentang waktu, di mana yang terakhir Putri ini bertanya mengenai gimana sih caranya Ustadz agar kita itu menjadi manusia yang saya sebutnya beruntung ya Ustadz, karena sudah diberikan umur panjang, ditambah lagi dengan kita bisa berbuat perbuatan yang baik, tentunya ya mesti buat sangu. Tapi sebelum Ustadz menjawab pertanyaan Putri, ini sudah ada yang telepon Ustadz, kita terima dulu. Ada Bapak Suwarno, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warno, sehat? Iya, gimana? Alhamdulillah. Kabar tadi saya dengar kok Pak Udi kok pakai kertu, kenapa Pak Udi? Nggak apa-apa. Biasa laki-laki jatuh. Kalau bapak-bapak ibu-ibu jatuh, ya insya Allah, amin. Begini Pak Ustaz. Iya. Halo? Kemarin ketemu Pak Raja Jogja ya. Kenapa? Ketemu Raja Jogja Hamengkubuwono ke-10. Nggih, panjenengan di fotonya. Kapan itu Pak Budi ngisi pengajian akad pagi ke sini. Iya. Nggih, monggo terus lanjut. Iya, begini Ustaz, bagaimana caranya kita untuk minta ampun kepada Allah yang benar? Apakah kita tuh misalnya begini, ya Gusti Allah kalau nyuwun pangampun sudah kelapatan yang langsung aja mboten sengaja atau bagaimana, atau kan halo. Kalau Mbak tubuh ya. Itu yang betul gimana? Halo? Sempat terputus Bapak Suwarno. Nggih, sudah kita terima Mbak, bisa kita terima ya. Oke. Ya, terima kasih. Pak Warno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya dengan cara apapun, yang intinya adalah bagaimana kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Caranya itu maksud saya bacaannya ya, misalkan kita dengan bahasa Jawa
dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris, ya. Yang penting kan sebenarnya ketika kita merasa bersalah, itu kan artinya sebenarnya kita rujuk itu kembali. Jadi kalau kita merasa salah itu dulu kita pernah menjauh dari Allah dengan melanggar perintah dan melanggar perintahnya atau tidak mengikuti perintahnya, dan juga dengan larangannya itu sebenarnya menyebabkan kita kemudian ada penyesalan, dan penyesalan itu kita kembali. Maka rujuk maknanya di situ, rujuk kembali kepada Allah, kembali taat pada Allah. Nah, caranya tentu kita dipersilahkan kita sebagaimana tentu menjadikan kita benar-benar itu khusyuk, bahasanya begitu ya, dengan doa-doa yang kita bacakan. Tetapi tentu kita lebih baik mencontoh Rasulullah SAW, yaitu dengan doa yang sering beliau baca, ya, atau dicontohkan untuk dibaca waktu kita beristighfar. Ya, ada yang pendek, ada yang sedengan, ada yang panjang. Yang pendek misalkan astagfirullahaladzim, astagfirullah saja nggak apa-apa, astagfirullah. Artinya kan saya mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, saya mohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Dan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, terus banyak macam-macamnya. Tapi intinya sebenarnya adalah keinginan seseorang untuk kembali kepada Allah dan mohon ampun atas meninggalkan Allah sebelumnya. Dan namanya kemudian itulah disebut dengan istighfar atau mohon ampun pada Allah. Memang para ulama membedakan, Mbak, ketika ada namanya istighfar dan tobat. Ya, istighfar itu untuk dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang mungkin kita nggak sengaja, atau mungkin kita sengaja tetapi hal-hal yang mungkin kecil lah. Misalkan ada sesuatu yang menjadikan kita khilaf, kemudian kita melaksanakan sesuatu yang itu sebenarnya dosa. Tapi ada yang dosa besar. Dosa besar itu dosa yang dia harus tobat, ya, harus tobat. Maka kemudian ketika dia melakukan itu, dia ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, namanya sholat tobat itu. Kemudian mohon ampun pada Allah. Karena dengan demikian kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan kita berjanji untuk menimpali atau atau menyertai dosa-dosa yang kita lakukan itu dengan perbuatan-perbuatan baik, kebaikan-kebaikan. Sholat kita perbanyak, kemudian maksudnya dengan sunnah-sunnah itu ya, dan infak ya, kemudian berbakti pada orang tua, kemudian banyak membantu orang. Itu bentuk-bentuk bagaimana ketika kita mengiringi perbuatan tobat itu dengan banyak perbuatan baik. Ya, insya Allah nanti perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, saya kira itu ya. Nggih. Semoga jelas nggih Bapak Suwarno. Terima kasih tadi sudah bertanya ya. Kita langsung saja Ustadz tadi mengenai menjaga melanjutkan mengenai menjaga waktu tadi. Jadi Mbak Putri dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya umur panjang ini senantiasa didambakan oleh siapapun. Mbak Putri kalau ulang tahun biasanya ucapannya apa? Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Ya. Panjang umur artinya itu memang sering doa yang dipanjatkan oleh orang agar mereka memang memiliki umur yang diberikan umur yang panjang. Itu berarti adalah dambaan setiap manusia. Bahkan terbukti siapapun akan berusaha kalau kematian itu mendekatinya, kan gitu ya. Kalau sakit dia berobat, kalau kerja naik motor hati-hati biar nggak kecelakaan, kayak gitu kan. Itu kan adalah ikhtiar bagaimana dia tetap memiliki umur yang panjang, ya. Nah, yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan, apakah kemudian umur yang panjang itu diisi dengan aktivitas-aktivitas kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, baik di dunia dan di akhirat. Yang jadi penekanannya di situ. Ya, kalau umur panjangnya nanti dipakai untuk tidak kebaikan, ya tentu itu tidak akan bermanfaat, tidak akan menjadi orang yang baik. Maka dari itu hikmah yang bisa kita ambil dari hadis keterangan tadi, bahwa sesungguhnya orang-orang yang baik itu dia akan melakukan sesuatu yang
besar dan sesuatu yang berat. Ya, jadi kalau bahasanya begini, kenapa berat, kenapa besar? Karena itu tidak semua orang bisa melakukan. Ya, maka yang pertama, contohnya yang pertama ya, sesuatu yang berat dan sesuatu yang besar itu istiqomah. Istiqomah dalam rentang waktu yang panjang itu nggak mudah. Ya, silakan Mbak Putri di Ramadan ini membaca Al-Quran tiap hari. Tapi nanti habis Ramadan nggak baca, itu berarti nggak istiqomah. Ya, dia hanya doknyeng atau apa namanya musiman aja musiman. sih Itu ya. kan menjaga keistiqomahan itu yang tentu tidak mudah, tidak ringan. Maka ada seorang sahabat namanya Abu Amr Sofyan bin Abdillah. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong panjenengan paringi kula ungkapan kata-kata yang kula mangke mboten nyuwun penjelasan malih dateng piantun sanes. Napa ingkang disampaikan oleh Rasulullah pada apa namanya Abu Amr Sofyan bin Abdillah ini radhiyallahu an, Rasulullah ngendikan apa namanya amantu billah, maka katakanlah amantu billah tsumastaqim, berimanlah kalian kepada katakanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqomahlah ya. Jadi ini sesuatu yang besar dan berat dan itu apabila seorang bisa melakukan, dia akan menjadi orang-orang yang tentu mendapatkan banyak kebaikan. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia apa namanya mampu mengumpulkan banyak pahala dari amalnya. Artinya banyak pahala itu begini, Mbak. Dia beramal itu tidak disertai atau tidak dikotori dengan kesyirikan. Kesyirikan itu artinya dia beramal itu hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Apakah pengen dilihat orang, apakah pengen dipuji orang, apakah pengen jadi terkenal, tidak ada itu. Itu termasuk syirik ya Bapak ya? Ya, itu syirik kecil ya, syirik kecil. Nanti tentu ini menjadi bagian yang mengotori amal itu. Dan yang kedua, ya, dia tidak terkurangi pahalanya dengan mengzolim orang lain. Karena kalau kita berbuat zalim kepada orang lain atau buruk atau mencelakai orang lain, maka amal-amal kita itu diberikan pada orang yang kita zalimi. Wah, saya tahu nih Bapak. Ya, jadi begini maksud saya. Jadi orang yang berhasil mengumpulkan bekal pahala yang banyak itu, ya, dia tidak terkurangi oleh karena mendolim orang lain dan tidak terkotori oleh perbuatan-perbuatan yang selain untuk Allah atau kesyirikan itu. Nah, ini perbuatan besar, ini berat. Nggak semua orang bisa kan begitu kan? Nggak semua orang akan mampu melakukan ini. Ya. Selanjutnya di antara yang berat yang besar itu adalah dia menjadi orang yang cerdas. Cerdas itu IQ-nya berapa Pak? Tentu tidak diukur dengan IQ, tapi bolehlah kalau sekarang parameternya mode apa namanya ukuran di zaman modern ini IQ ya. Betul. Kalau bahasa Inggris ada apa namanya itu? IQ ya Bapak. Ada ya. Intinya di sana kecerdasan itu tidak hanya akal pikiran saja, tidak hanya intelektualnya saja, tetapi juga emosionalnya dan spiritualnya. Ya, tiga hal ini yang kemudian mempengaruhi dia akan berbuat baik. Jadi intelektual itu nanti dia akan menggunakan akal pikirannya sebelum bertindak, apakah ini bermanfaat untuk saya, apakah ini merugikan orang lain, dia dengan akalnya itu. Maka orang yang cerdas dia mikirkan begitu. Saya berbuat begini tuh anak manfaatnya enggak ya? Apa ngrugekne wong liya ora ya? Itu begitu, itu cerdas. Kemudian cerdas emosional itu adalah cerdas yang bagaimana dia mampu menahan keinginan syahwatnya. Syahwat itu kan cenderung kepada keburukan. Ya. Ya, jadi apa namanya? Jadi syahwat itu bi amaratus su. Jadi memerintahkan kepada keburukan.
semua keinginannya begitu. Lah, orang cerdas emosional itu dia tenang, dia menghadapi syahwat yang mendorong menggebu-gebu untuk ini, dia menjadi tenang dan tetap pada fokusnya bagaimana amalnya itu bermanfaat. Terus kemudian cerdas spiritualnya itu adalah dia berpikir untuk masa depannya. Baik. Atau dia merespon cepat, menangkap peluang untuk beramal. Itu cerdas secara spiritual. Maka Rasulullah ngendikan wong sing cerdas kuwi ya orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Ahmad. Sehingga dengan demikian tugas atau menjadi orang cerdas ini orang yang besar dan berat. Visinya besar, anunya juga berat untuk melakukan itu. Wah, Ya. ini kan tadi yang jenengan sampaikan Ustadz ya. Ini ada kecerdasan berpikir, kemudian emosional dan juga spiritual. Apabila seseorang ini hanya dominan pada salah satu kecerdasan ini, apakah termasuk orang yang cerdas atau menjadi orang yang baik harus seluruhnya, Ustadz? Ya, tentu cerdasnya dari satu sisi atau beberapa sisi. Kan mungkin sekarang lebih banyak lagi, ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan matematik, ada kecerdasan macam-macam ya sekarang ya. Itu memang kecerdasan yang memiliki yang dimiliki oleh seseorang yang menonjol sesuatu itu, dan biasanya itu untuk mengarahkan karakternya, mengarahkan bakat dan karakternya itu nanti. Maka gak boleh dihilangkan kalau dia memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan bahasa dan matematika, maka harus dibangun itu. Nah, tapi di sini adalah kecerdasan yang komprehensif, yang tentu yang mendasar. Kalau kecerdasan bahasa itu biasanya dasarnya emosional. Orang sastra itu kan biasanya orang yang pinter ngatur kata macam itu ya. Ada kalanya juga orang spiritual itu orang-orang yang dia kelihatan khusyuk, soleh gitu ya. Tapi ini sebenarnya komprehensif yang harus ada pada semuanya itu ya. Ya gitu Mbak Putri ya. Baik, Dan Ustaz. terakhir mungkin biar nanti Boleh. ya satu lagi yang kemudian ini menjadikan cerdas dan besar ini adalah bagaimana kita harus membangun diri menjadi teladan. Sulit Teladan itu, tuh Ustadz. dicontoh wong gitu. Betul, sulit Tapi itu. dicontoh dalam arti positif, kebaikan. Ada hadis begini, barang siapa memberikan contoh kebaikan di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala yang orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Jadi kalau kita sholat ya, ada orang mencontoh, Pak saya pengen sholat kayak Mbak Putri sholat, atau pakai jilbab Mbak Putri. Insya Allah Mbak Putri mendapatkan pahala dari amal itu dan pahala dari orang yang mencontohnya itu. Subhanallah. Amal jariah gitu ya Bapak? Ya amal-amal seharian kita, mungkin apapun amal itu. Misalkan kerajinan, kerapian kita, ibadah kita, taat kepada orang tua, semuanya itu kebersihan kita. Itu kan contoh-contoh yang mesti diberikan oleh Baik, ya. berarti menjadi teladan, kemudian menjadi cerdas, dan kita juga harus meningkatkan keimanan kita terhadap Allah dengan cara istiqomah ini tadi ya Bapak ya. Dan ini sudah ada penelpon Bapak dari Madiun, ada Bunda Ari, biasanya jualan nasi padang. Masya Allah, bisa order di sini ya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam Mbak Putri, sugeng santen Mbak Putri, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Ari. Mugi-mugi pinaringan sehat walafiat nggih Amin, Pak Ustadz, amin. Mbak Putri. Nggih, insyaallah. Nggih, Pak kula badhe tanglet Pak Ustadz. Nyuwun sewu mengenai soal sedekah atau amalan niki wau nggih sing istiqomah. Niki ngeten Pak. Kados contone pamine kula niki, pamane kula sedekah. Tapi di dalam sedekah itu saya ibaratnya mengharapkan doa dari yang saya kasih itu loh Pak, gitu loh. Mengharapkan doa yang saya kasih itu bagaimana hukumnya di Islam, apa diperbolehkan, terus bagaimana untuk pahalanya kita, itu apa mengurangi atau emang berarti kita tidak dapat apa-apa, soalnya kita mengharapkan dari orang yang kita kasih itu doa. Dengan doa gitu loh, maksudnya doa kebaikan gitu loh Pak Ustadz.
terus apa gitu loh maksudnya. Terus hukumnya untuk di Islam sendiri bagaimana itu Pak Ustadz? Pilih wonten klentah-klentu pangapunten sakderenge kula nggih matur suwun jawabanipun Pak Ustadz. Ngoten mawon, matur suwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bunda Ari, jadi kalau saya sarankan dulu, menyarankan ya, sebaiknya kalau kita memberi atau berinfak dalam bentuk apapun ya Mbak, bisa nasi, bisa uang, bisa apa-apa kepada seseorang, kita pertama harapkan balasan dari Allah. Ya. Kemudian infak itu menjadi sarana kita untuk terkabulnya doa, ya. Tentu itu adalah bagian yang lain yang nanti Allah Maha mengetahuinya. Ya. Kalau kita misalkan begini, nyun sewu. Pak D, niki kula paringi arto. Kula jenengan dongane ya, sehat selamat. Ulah napa. Secara prinsip tidak mengapa, tapi nanti apakah doa itu dikabulkan atau tidak itu kan kembalinya kepada Allah, nggih kan? Ya nek ndongane niku misalkan wong nyun sewu ora nek hubungan apa-apa kon paling ndongane muga-muga sehat gak saka ati ngono ya. Tapi kalau kita minta kepada Allah dulu, ya Allah, saya mau berinfak, semoga Engkau berikan kami kesehatan. Insya Allah nanti gak usah ngomong karo Pak D wau, Pak D mboten nyun dongakno mboten sah gitu, gak usah ngomong itu. Insya Allah Allah akan berikan kita sehat itu. Subhanallah. Ya, jadi kita kepada Allah dulu, yang memberikan karena Allah. Orang itu paling hanya bisa mendoakan saja. Terkabulnya kan juga dari Allah. Ya, maka dari itu kira-kira ya sekarang adabnya begini Mbak Putri. Sebenarnya nggak usah minta itu pun orang itu mendoakan kok. Penyelenggara cobi pas nyon sewu di traffic light ya di Bang Ijo itu ada orang minta-minta itu maaf ya ada yang barang ada yang, itu ketika jenengan kasih matur suwun Pak mugi-mugi paringan sehat rezekine kathah. Uga diminta udah doain sendiri kan dia, apalagi dikasih 5.000 gitu banyak. Kasih 1.000 aja ndongakne akeh. Boy kelas mbara pokoknya ndongakne gitu ya. Apalagi dikasih 5.000 yang tentu dia ndongakne tenanan. Jadi begitu Bu Ari kira-kira masalah diterima atau tidaknya dan sebagainya itu wallahu alam karena Allah yang mengetahui hati seseorang. Tapi saran saya begitu. Ya, kita berinfak kemudian minta kepada Allah, ya Allah, dengan infak ini semoga Engkau berikan kami sehat, Engkau berikan anak saya cerdas, anak saya pintar, anak saya soleh gitu. Wallahu alam bisawab. Jadi semuanya diserahkan kepada ya Allah dulu, yang punya kan Allah. Betul. Termasuk sakit Mbak. Sakit itu ketika kita berobat ke dokter, dikasih obat, sugesti kita kan yang menyembuhkan dokter ya. Kan nggak boleh begitu. Harus Allah yang menyembuhkan. Dokter itu sarana aja. Ya. Ya, saya kira itu contoh, nanti kepanjangan ngomongnya. Baik, sama satu lagi Ustadz, ini berkaitan dengan amal juga. Ini kan tadi Ustadz sedikit menyampaikan bahwa kalau amal itu jangan syirik. Nah, apalagi bulan Ramadan seperti ini, biasanya kalau kita lihat media sosial begitu, itu kan banyak sekali konten kreator yang berbagi tapi juga dipublikasi. Nah, itu hukumnya seperti apa Ustadz? Ada yang mungkin niatnya ingin menjadi contoh atau hanya ingin berbagi, tapi kalau seperti itu pripun? Mungkin diberikan penjelasan singkat. Yang pertama, infak sedekah atau memberi apapun itu memang boleh sirriyah wa alaniyah. Sirriyah itu sembunyi-sembunyi, nggak ada orang tahu. Tapi boleh terang-terangan. Terang-terang itu maksudnya orang tahu nggak apa-apa, diumumkan itu. Nah, yang jadi masalah itu adalah nanti risiko untuk menjadi tidak ikhlas itu terang-terangan lebih besar. Tapi meneng-menengan lebih juga punya potensi. Contohnya begini, Mbak, jangan Mbak Putri lah, yang lain aja ya. Si A gitu ya. Si A berinfak, tapi meneng-meneng. Aku loh, nek infak meneng-meneng, kayak nek mengerti. Berarti aku ikhlas. Itu dia adalah ujub. Berarti ada dalam dirinya itu tidak untuk Allah, tapi untuk kebanggaan dirinya. Ujub itu nggumuni awake dhewe gitu. Wah, aku hebat aku ya gitu. Tidak namanya ujub. Jadi kalau terbuka dan sembunyi-sembunyi itu
tidak jadi masalah. Seperti konten kreator harus disebutnya itu ya. Tapi yang paling utama adalah hanya Allah yang mengetahui. Jadi ada nggak usah komentari ikhlas, karena ikhlas itu semua nggak tahu. Itu kan ada dalam hati. Hati orang siapa tahu ya. Ngomong cinta ternyata dia nggak cinta. Ya, ngomong sayang ternyata dia tidak sayang beneran. Oh, salah ini ya. Jadi artinya di sini kita nggak akan pernah bisa membaca hati seseorang. Kalau kita membaca zahir boleh, zahirnya itu yang kelihatan. Tapi kalau membaca batin jangan. Jadi ketika orang sedang berinfak dumum, kok dumum ke muka ikhlas, jangan begitu. Karena ikhlas ada Allah. Siapa tahu dia ikhlas. Berarti termasuk kayak kita istilahnya ya, kalau ibu-ibu biasanya ngerasani Pak Ustadz. Poso itu kadang pasti keceplosan ada yang ngerasani. Ada orang yang mungkin ngerasani batene orang lain gitu. Kalau seperti itu puasanya gimana tuh Ustadz ya? Ya, puasanya sah, tetapi puasanya tidak sempurna atau kotor ya. Puasa itu kan asal tidak makan dan minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari itu kan sah puasanya. Tetapi dampak pengaruhnya, keutamaannya, manfaatnya itu akan hilang ketika kemudian dia mengkotorinya dengan rofat, dengan maksiat, macam-macam gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz ya sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Tadi kalau saya sedikit boleh ringkas, kalau ingin menjadi manusia yang baik begitu ya, yang besar dan juga berat. Jadi menjadi manusia yang baik itu memang sangat berat karena kita harus istiqomah ya, dan iman kita pun juga harus benar-benar kepada Allah, dimana kita juga kalau beramal salah satunya itu jangan syirik, dan kita tidak boleh zalim terhadap orang lain. Berarti tadi termasuk ngerasani walaupun cuman batin aja termasuk zalim ya Pak Ustadz? Iya, ghibah itu menyampaikan aib seseorang, dan aib itu nggak senang ketika orang itu dibuka, walaupun itu benar. Nah, beda dengan fitnah. Fitnah itu mengungkapkan sesuatu kepada dari seseorang yang itu nggak ada pada diri seseorang. Jadi kalau saya misalkan Pak Udi itu kalau ngomong begini, walaupun benar saya begitu, tetapi kalau saya nggak senang itu diungkapkan, berarti termasuk ghibah. Baik. Itu lebih kejam lagi fitnah. Fitnah itu nggak benar tapi dibuat-buat supaya dia menjelekkan seseorang itu. Baik. Makanya kita harus hati-hati. Baik. Termasuk juga menjadi seseorang yang punya kecerdasan baik apapun itu dan ditingkatkan, termasuk juga emosional, spiritual, dan juga kecerdasan berpikir. Dan yang terakhir adalah kita bisa menjadi teladan untuk orang lain dan menebarkan kebaikan juga untuk orang lain. Baiklah sahabat Terasi, mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan, masih ada satu pertanyaan, monggo silahkan untuk gabung saja di 0811-3020-906 atau di 0351-896-137. Kita jeda terlebih dahulu, tetap di Khidmat Ramadan bersama Ustadz Udi Jatmiko dan juga Putri. Sahabat Terasi, kembali lagi bersama Putri di Khidmat Ramadan bersama dengan Ustadz Udi Jatmiko, dengan temanya adalah menjaga waktu yang tadi sudah sempat dibahas. Dan kurang lebih tadi memang menjadi manusia yang baik itu kita harus istiqomah, karena menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia itu adalah tugas yang besar dan juga berat, begitu ya. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelum ini acaranya kita tutup, kita dengarkan dulu closing statement dari Ustadz Udi Jatmiko. Monggo silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat Rasul yang dimuliakan oleh Allah dan Mbak Putri, ini bulan Ramadan. Ramadan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun berharap bisa ketemu dengan bulan Ramadan dan bertemu dalam kondisi yang kita mampu menunaikan seluruh ibadah-ibadah yang sebelumnya kita
minta keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sekarang Allah sudah mempertemukan kita dengan Ramadan. Yang kemarin kita mohon, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Kita sekarang sudah ketemu, maka sayang kalau tamu atau kalau hadiah ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa? Ya tentu untuk melatih keistiqomahan kita. Untuk apa? Untuk melatih responsibilitas kita terhadap kebaikan. Untuk apa? Dan tentu adalah bagaimana kita mempraktekkan bentuk-bentuk amal ibadah sosial. Di antaranya adalah bagaimana kita berinfak, kita berbagi, kita membantu orang lain, kita bersilaturahim, dan semuanya itu. Ala kulli hal, intinya adalah bagaimana mari Mbak Putri, saya mengajak diri saya sendiri, Mbak Putri dan juga sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah, mari kita maksimalkan sesuai dengan kemampuan kita untuk banyak beramal ibadah di bulan Ramadan ini, dan jangan pilih-pilih amal-amal tertentu saja, tapi kalau bisa laksanakanlah semuanya sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah nanti apa yang Allah janjikan berkaitan dengan amaliyah di bulan Ramadan ini akan diberikan oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Setelah kita bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepadaku, pada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar semua permasalahan, semua sesuatu yang kita inginkan berikan, bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, barang siapa bertawakal, bertakwa kepada Allah, maka semuanya dicukupi oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu fi amrihi yusra, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tutupi semua kesalahan kita, dan kemudian Allah akan balas dengan balasan yang agung, yaitu surga. Jadi itu yang dijanjikan oleh Allah untuk kita. Kalau kita tidak berusaha untuk meraihnya, kita nanti rugi, ya, rugi insya Allah. Maka Mbak Putri, saya mengajak hadir Anda, Mbak Putri dan sahabat semuanya, mari kita optimalkan amal ibadah di bulan Ramadan. Saya kira demikian. Baik. Mohon maaf atas kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Udi Jatmiko dan sahabat Terasi. Khidmat Ramadan pada sore hari ini sekaligus kita tutup, dan terima kasih banyak. Kita akan bertemu di khidmat Ramadan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.